Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Suatu jamaah daripada ulama bahwasanya mengenal segala pembagian yang tiga itulah diri akal. Maka barang siapa tiada mengenal akan dia dengan segala maknanya, maka tiadalah ia berakal. Jadi faedah menerangkan apa sebenarnya akal tersebut. Karena bab ilmu akidah, jalan yang pertama ini lewat ilmu akal ataupun lewat hukum akal. Kalau kita tak mengenal apa sebenarnya akal tersebut, maka ini sangat sulit kita bisa paham mengenai tentang hukum akal. Jadi akal tersebut nurun khalaqallahu ta'ala li nafsi asluhu maghrurun fi qalbi walahu syi'a'un muttasilun bi dimai yaqtasibu bihal ulumi dharurati wan nadari. Akal sebuah nur. Sebuah nur ataupun cahaya katakanlah. Jangan terbayang seperti cahaya yang berwarna. Cahaya yang Allah ciptakan yang melekat cahaya tersebut di hati sanubari sehingga terpancarlah cahaya tersebut kepada otak. Jadi sama dengan asal daripada akal pikiran tersebut itulah nur yang Allah titipkan, yang Allah tanamkan di dalam hati yang sanubari. Jadi jemaah sekalian, dasarnya jika misalnya naik kepada otak, maka pergerakannya itu, sesuatu yang didapatkannya itu disebut dengan akliyah. Namun kalau memang pergerakannya hanya di dalam hati, itu disebut dengan qalbiyah. Jadi bedanya mana? Itu qalbiyah khusus itu istana daripada asma Allah, lain tiada. Cuma jika misalnya akal tersebut itu jalan alat untuk menggapai ilmu. Jadi pengertian daripada akal. Kemudian kita lanjut ke nikah dan Imam Haramain, imam yang terkemuka di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan akal tersebut menurut keterangan kebanyakan ulama, orang-orang yang mengetahui tiga pembagian hukum akal, itulah orang memiliki akal. Kalau orang tak paham mengenai hukum akal yang tiga itu, maka orang tersebut tidak sah dikategorikan kepada orang yang berakal. Entah ini hukum akal, yaitu wajib, mustahil, harus. Apa pengertian wajib mani? Pengertian daripada wajib tersebut ma la yatasawwuru fil aqli adam. Sesuatu perkara sigerai ilmu akal to ika sengkiran kan biarai. Ini makna wajib. Tunggang. Contoh. Ini kita main ketika mas paham. Mana yang kita pun contoh tamsil kepada tasbih. Antara masin rumpua. Tapi dengan puang masin rasai. Yang menentukan, yang mengisbatkan, yang menghukumkan rasa yang ada pada garam itu masin, garam mungkin garam, itu wajib secara akliyah. Wajib, karena sebab kita misalnya ceraan jemaah, tunggu, poa di masin, merah kita ceraan jongong jemaah, merah kita ceraan sehat. Itu contoh wajib. Ika contoh mustahil guna, disnya oleh contoh puan, misalnya ceraan di jemaah poa garam masin. Puang pahit ataupun puang mecah ini kita ilmu akal. Dikit kita percaya kita percaya. Itulah makna daripada mustahil. Ika harus bagaimana? Ika harus ini boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Contoh begini, misalnya kita ingin jemaah ini. Tunggu kengon ada arah beliau ibu. Jadi apa boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Karena sebab karena ini kengon sare pada nyata. Itu makna harus tamsilannya. Jadi bagi Imam Haramain, barang siapa yang sudah paham mengenai pembagian hukum akal yang tiga, maka orang itulah disebut orang yang berakal. Kemudian wajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak bahwa mengenal ia akan barang yang wajib pada
hak Allah, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Ini perlu kita perhatikan. Di sini ada kalimat hak fi haqi, pada hak. Ini turah kita luruskan. Bukan makna hak ini yang kita pahami. Kita ini hak milik kita. Hak. Berarti menunjukkan itu hanya milik. Sebenarnya makna dasar kan kita ulaan kepada dasar makna sebenar hak itu apa? Sebenarnya ataupun sebenar. Nah, jadi kita buat artinya begini. Wajib bagi orang mukallaf secara hukum agama mengenal barang yang sebenarnya ada pada Allah. Ini baru tepat. Itu kita jalan wajib pada hak Allah. Berarti guna hati tadi terbayang Allah perlu kepada sifat. Perlu kepada sifat, perlu kepada asma. Nah, perlu kepada makhluk. Nah, jadi ini turah untuk makna hak ini sebenar-benarnya ataupun kebenarannya. Nah, makna hak itu kemarin kita emuan kamus ini sebenar ataupun kebenarannya. Nah, bukan hak yang kita pahami. Kita ini yang kita paham hak ini kan milik ke arah jatah tuh. Nah, ibulah dulu arah hak milik arah hak. Nah, karena pepatah yang kita diberi lihat lihat. Nah, jadi makna hak yang kita desain. Waktu misalnya kita baca kitab ataupun kita tengah mendengar kajian, makna hak itu bukanlah makna hak si kita pahami. Tetapi makna hak itu itulah sebenarnya kebenaran yang ada. Ya, jadi wajib kita mengetahui barang yang sebenarnya ada pada Allah dan barang yang mustahil. Mana mustahil yang tidak sebenarnya atau yang tidak mungkin ada pada Allah dan barang yang harus. Nah, ini wajib bagi setiap mukallaf. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithlu dzalika fi haqqir rasuli alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas mereka mengetahui mengenal seumpama yang demikian itu pada hak segala pada sebenar-benarnya segala pesuruh Allah atas mereka itu rahmat Allah dan salamnya. Berarti wajib kita berdefisi wajib pada Allah, mustahil dan harus. Begitu juga wajib kita mengetahui perkara yang wajib wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul dan harus pada Rasul. Ini kepada orang mukallaf. Hakikat sebenarnya bermula mukallaf itu yaitu orang yang balik lagi berakal. Nah, jadi ini makna mukallaf. Berarti ada perbedaan mukallaf dan mukallaf. Ika mu'allaf, ya cuma mengucap dua kalimat syahadat. Ika mu'allaf, ika mukallaf, ya jemaah memang dilahirkan di dalam keluarga yang Islam, walidatun yang eweng Islam. Sampai batas umuran kahe, maka telah wajib melakukan ibadah. Itu disebut dengan mukallaf. Ya ketika mukallaf ini hanya ke mukallaf. Islam balik berakal. Secara jemaah ngaras itu maka sah disebut yaitu mukallaf. Kenapa dikatakan mukallaf? Asal katanya daripada taklifun. Ketika mereka pelajaran Arabnya kallafa yukallifu taklifan, berarti dibebankan kewajiban-kewajiban ini lemahnya. Mukallaf masihnya turah melakukan kewajiban, turah meninggalkan yang haram. Kayak mana? Oleh karena demikian maka tidak wajib mengenal perkara yang wajib pada Allah, perkara yang harus, mustahil pada yang harus. Nah, begitu juga pada Rasul bagi orang yang tidak memiliki sifat mukallaf, yaitu seperti anak-anak dan orang gila. Jika merasa tidak wajib mengenal itu, nah maka ini salah satu konah musyra'ah. Bermula balik anak-anak itu ada kalanya dengan bermimpi ataupun berhadas. Jika ada umurnya 9 tahun atau lebih. Dan ada kalanya sempurna umur 15 tahun. Jadi begini. Untuk menentukan seseorang itu balik dan tidak balik, ini kita main bab fikah orang, nanti lebih jelas. Nah, di dalam fikah sesuai dengannya, ini caranya bagi anak rawan bisa dilihat daripada 2 alamat. Yang pertama, dia sudah pernah maaf cakap sebagai mimpi basah. Nah, berarti menunjukkan dia sudah balik.
Oh ternyata tidak pernah mimpi basah. Apabila genap umurnya 15 tahun, walau tak pernah mimpi basah, dihukum balik. Ini jemarawan. Nah jemabanan, ika jemabanan. Nah ini misalnya sekurang-kurang jemabanan ini dihalakannya. Ini umur 9 tahun. Nah umur 9 tahun. Ternyata 10, 11, 12 ini jaraknya. Maka dihukumkan dia itu juga sudah balik. Karena wanita kita arah model wanita yang disebut dengan Aisyah. Benar mana Aisyah tak pernah ada halangan seumur hidupnya. Kalau kalau balik, maka dilihat daripada segi alamat pernahkah berhalangan? Oh tidak pernah berhalangan. Umur 10 tahun ke atas maka hukumnya sudah balik. Nah, ini keterangannya secara ilmu. Nah baru kita kaji. Bermula hakikat ma'rifat itu perhimpunan 3 perkara. Pertama jazam, artinya iktikat yang putus. Dan kedua muwafaq lil haq, muwafiqul lil haq, artinya cocok atau sesuai dengan yang sebenarnya, yakni berbetulan dengan kenyataan ataupun kezahiran. Dan ketiga dengan dalil, artinya daripada dalil. Ya, jadi begini. Jadi kita ni ma'rifat itu upaya ayat alifah wajib mengenal arti kata-kata ma'rifat. Jadi ini sebenarnya bahasa Arab lah, arafa asalnya kalimatnya. Yaitu kita ni hanya kita main kita wenga gara kita artinya gara kita pakai buku pengertian bahasa Arab pasti lain pemahaman nih. Contoh hadis nih. Nah, undang-undang akan ma'rifat kau begini. Berarti membayangkan bukan itu ma'rifat. Nah, kita misalnya lagunya ma'rifat, lagunya sahih kata ma'rifat seperti itu, maka kita bayangkan kita sudah menghafal sifat 20, kita bayangkan punya rasa. Jelas keiman terkaya. Nah, jadi ini tuh betul-betul iwan bahasa. Nah, saya ini kami sadar bahwa menteri Titengon di dalam bahasa keseharian dimanapun orang apapun banyak mengadopsi pada dasarnya bahasa Arab. Nah, cuman karena wegarane paham dasar itu maka dibuat makna semena-mena itu kena saya kira. Nah, jadi waktu kita kaji yang kita rumuskan. Ma'rifat apa? Ma'rifat aja. Ma'rifat berhimpun 3 perkara. 300 perkara ini disebut dengan ma'rifat. Cuman perlu kita ketahui, ma'rifat ada 2 pembagian. Ma'rifat yang ilmiah, ma'rifat yang duqiyah. Kalau ma'rifah yang duqiyah tersebut maka tidak memiliki aksam, tidak memiliki pembagian. Nah, ayat guna tetap man laya duku laya terabu, barang siapa tidak merasakan maka dia belum ma'rifah. Nah, ayat bab lain ini kita kaji. Ini ma'rifah secara ilmiah, turah arah 3 perkara. Pertama jazam. Arti jazam dengan i'tiqad yang putus, yakin seyakin-yakinnya. Melebihi yakin temasin kupwa, ya i'tiqad yang jazam. Pada kalau kita jazam di dalam hati, kuna mana jazam? Makna jazam i'tiqad yang putus. Kuna mana i'tiqad yang putus? Buat kita dengarnya, walau kata-kataan, walaupun aku dicincang-cincang tetap berminat. Ya makna jazam. Yakin 100%. Melebihi yakin kejayaan kuldo masih kuali kulma ya kayak kita. Misalnya kalau todong yang gerem raminah yang namun pendapat saya tetap itu. Ini makna jazam. Nah disebut dengan i'tiqad yang jazim. Yang pertama, yang kedua i'tiqad yang jazim, keyakinan yang kuat tersebut muwafiqul lil haq, sesuai dengan kenyataannya. Nah, sesuai dengan realita yang ada. Muwafaq lil haq, sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga dengan dalil. Nah, ini jalan ketiga. Dengan dalil. Nah, jadi begini maknanya. Nah, mana dalil mana pun. Dalil tersebut yaitu perkara yang menunjuki kepada perkara yang lain, itu disebut dengan dalil. Artinya begini. Ini baru sah disebut orang yang ma'rifah i'tiqad 50 perkara. 300 perkara. Nah, ini kita begini. Nah, i'tiqad jazim marah no.
dan sesuai dengan kenyataan. Karena ketika dia kira-kira atau itu lagu ayat cuman aku dipaham. Apakah itu kita disebut orang yang arif, orang arif billah? Nggak kita salah ma'rifat atau billah ya kita. Maka keluar daripada jazim itu syak, ragu, dan waham. Jadi benar perkara yakin secara ilmu mantik ini sebenarnya kayaknya mengenai tingkat. Sebenarnya 4 jazam, yakin, syak, dan waham. Nah, kawan kitab arah kitab itu saya yang percaya di mas mahamnya. Jadi yakin benar 100%. Nah, syak benar, syak ini sekitar 7 ataupun dengan waham. Nah, sampai dia itu pengetahuan, menilai pengetahuannya tentang Allah, penilaian pada diri tentang sifat 20 pada Allah, ini ada 4 tingkat. Jazam ini benar, hakul yakin. Yang kedua syak, yang ketiga dan yang keempat waham. 1 yang baru benar. Nomor pertama itu ngejazam benar. Artinya ini waktu sifat pertama anak pada Tuhan wujud, yakin bos. Cuma dikau betul kerjaannya tidak wujud. Berarti itu belum sampai kepada taraf jazam. Nah, itikat belum putus. Nah, boleh Maya masih syak. Masih syak. Perlu diasah ketika boleh menjadi jazam ataupun hakul yakin. Jadi si dua ini belum sah pengenalannya kepada Allah. Dengan sebab belum sah, maka dia itu tanpa terasa bergelimang dosa. Memang kan kita kaji bab ilmu kalam juga, memang telah tegas-tegas orang. Kemudian dan keluar daripada perkataan di atas tadi muwafiqul haq yang sesuai dengan kenyataan itu i'tikad yang putus, jazam keyakinan yang kuat yang tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti i'tikad orang Nasrani dengan 3 Tuhan dan i'tikad orang Majusi dengan 2 Tuhan, maka yaitu tidak didai ma'rifah. Arah salah bangsa yakin 100% yakin Yunus pengirim Ibrahim, cuman keyakinannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Ini contoh seperti orang Nasrani yakin 100% bahwa Tuhan itu 3. Nah, seperti orang Majusi yakin orang iman benar melampinan benar. Wow. Apakah keyakinannya itu sah dikatakan ma'rifat? Tidak. Itu disebut dengan jazamul batil, keyakinan yang tak benar. Jadi turah arwah pertama hatne keyakinan yang kuat yang putus sesuai dengan kebenaran yang ada. Kemudian yang ketiga dengan dalil. Keluar daripada kata-kata dengan dalil, i'tikad yang putus yang sesuai dengan sebenarnya tiada daripada dalil, maka bahwasanya ia dinamai akan taklid, tiada dinama ma'rifat. Ini misalnya kita yakin gitu Allah memiliki sifat yang wajib secara akal 20, mustahil 20, biar penauluh garam rapidah. Yakin kita ya. Dan keyakinan itu sesuai dengan kenyataannya, artinya cocok dengan kebenarannya, dengan sebenar-benarnya cocok. Cuman kita tidak paham dalil. Oh ya, mana kita? Apakah orang yang ma'rifat pernah sebut? Bukan, itu orang yang taklid. Jadi level orang yang taklid, bukan dinamai orang yang ma'rifat. Bermula arti taklid itu bahwa kamu mengikut akan orang lain daripadamu pada perkataan dan i'tikad. Tiada kamu kenal akan dalilnya. Maka apabila kamu kenal akan dalilnya, maka bahwasanya kamu itu orang yang arif, bukanlah kamu itu orang yang taklid. Ya, jadi begini, guna mana taklid? Kita tunduk cerak ijma, kita tunduk pendapat dan keyakinan seseorang, itu disebut dengan taklid. Kita tak paham dalil. Tentu lagi ya, nombel gitu ya. Nah, itu disebut dengan taklid. Bukan orang yang ma'rifatullah. Cuman permasalahannya genap mengenai keimanan bid'ah budaya. Dulu cuma karena kebanyakan manusia ini tidak bisa mengutarakan dalil sampai betul-betul keyakinannya kepada wujud tidakbakannya Allah. Tidak semua orang bisa.
Artinya begini, pada kebanyakan manusia itu hanya taklid levelnya, bukan ma'rifatullah. Jadi mana taklidnya kita paham, taklid kita yakin, memiliki etikat yang putus dan sesuai dengan kebenarannya. Tetapi kita tidak memiliki dalil untuk menerangkannya. Kita tolong di jemaah, kene tunggu pula nak anong ya, B kene B. Itu salah pengen muru-muru buat berani dia perlu neraka. Itu disebut dengan taklid. Dan misalnya berbeda ulama pada orang yang taklid pada sempurna tauhid itu dua pendapat dari pada suatu pendapat kafir dan pada suatu pendapat itu mukmin. Inilah yang pendapat yang kuat. Berarti ada dua pendapat. Sarah ulama mengatakan jika kita masih nulung jemaah depannya kita merah dalil beresah ya iman itu memang kacau kita itu beresah di iman itu percuma tersedia percuma terpasang. Nah ini satu pendapat, cuman menurut pendapat yang kuat, nah ini yang kita pegang. Menurut pendapat yang kuat, sah imannya, sempurna imannya, walaupun levelnya pada taraf taklid. Karena begini, orang ketimerawe nulung jemaah otomatis levelnya tidak sama. Artinya begini, seseorang menjadi level taklid otomatis mengikut kepada orang yang ma'rifah. Tidak mungkin orang mengikut sesama taklid. Nah, ini secara logika. Nah, jadi itu jemaah yang sudah sampai ma'rifahnya kepada Allah. Nah, berarti mengikut orang yang selamat. Kita tolong jemaah selamat, maka kita selamat. Nah, ini pendapat yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak sah keimanan orang Islam, maka kebanyakan daripada manusia, khusus akhir zaman ini, tidak sah keimanannya. Terkacau. Nah, sedangkan agama itu, ini memudahkan urusan. Nah, itu tegas-tegas kupir dulu ya, itu ini. Nah, cuman boleh jadi kita benarkan pendapat tersebut di mana saya. Jemaah ahli nuntut nih, seperti anak-anak pesantren itu berpaham dalil, nunung dipaham dalil yang berada sah iman itu kacau ya. Cuman itu nanti di kampung ini agak ada nuntut. Itu nuntutnya yang model pening-pening kita menyepek. Tak anak taklid, tak anak yang macam ini itu, dikit-dikit paham. Ya, jadi pendapat yang kuat, walaupun kita tunduk pendapat yang mengatakan sah taklid itu pendapat yang kuat, berarti nggak sempurna iman tak sia-sia amal ibadah kita. Nah, gara sia-sia sembahyang ke, gara sia-sia zikir ke, gara sia-sia sedekah, puasa dan sebagainya. Nah, itu pendapat yang kuat. Cuman dan berbeda pula ulama pada orang yang taklid tersebut tergolong orang bermaksiat atau tidak. Itu atas 3 pendapat. Nah, maka pada satu pendapat orang tersebut termasuk kepada orang maksiat. Nah, pada satu pendapat tidak maksiat, dan pendapat yang ketiga tiada maksiat itu jika ada ia tidak bisa mencari ilmunya, tidak memiliki malakah berpikir yang kuat ataupun disebut dengan idiot. Jadi begini, dengan kita betik ngesah iman walaupun kita tunduk. Jadi timbul permasalahan sah iman orang tersebut maksiat atau tidak maksiat. Benar ciri-ciri maksiat. Haknya kodohon belum maafin. Wajib bagi orang mukallaf mengenal ma'rifah. Kata-kata ini. Wajib bagi orang yang Islam balik berakal ma'rifah sifat 20 yang wajib, ma'rifah sifat 20 yang mustahil, ma'rifah sifat yang harus satu di Allah. Begitu juga bagi Rasul. Ini berarti ada kata-kata ma'rifah wajib. Wajib secara syar'i, turahi kuadrat. Wajib ketisawah ma'rifah. Apa yang boleh? Kita kunci. Jadi ma'rifah ketika naceraan ma'rifah turarat dulu. Ikat yang jazim sesuai dengan kebenarannya dan paham dalil. Andai kata ini tidak ada undang sirwahatnya. Itikat yang jazim ataupun itikat yang putus dan sesuai dengan kebenarannya, dalil tidak bisa menguraikannya, tak paham dalil, maka orang tersebut disebut dengan orang yang taklid. Oleh karena dia itu orang taklid,
sama dengan tidak melakukan perintah Allah. Ayya arifah ma yajibu, wajib ma'rifah benar si 20 wajib pada Allah, 20 mustahil, 20 wajib, satu harus itu juga Nabi. Karena perintahnya ma'rifat. Cuma sekedar tahu, cuma sekedar i'tikad perintahnya wajib hai orang Islam engkau ma'rifat tentang sifat 22. Ataupun gini simpel, wajib hai orang-orang beriman, orang-orang Islam engkau ma'rifat akidah 50. Wajib ma'rifat. Ma'rifat hitam sebenarnya. I'tikad yang jazim sesuai dengan kebenaran. Tahu dalil baru ma'rifat. Cuma di kebenaran yang taklid beralih itu taklid. Ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan berdosa. Ini Sarah. Yang kedua, tidak. Kenapa? Karena sah imannya. Kalau memang sudah sah imannya walaupun taklid, kenapa harus dihukumkan jadi berdosa? Ya, salah pendapat. Berarti ngarah. Yang ketiga, orang tersebut bisa dihitung berdosa, bisa tidak. Kita lihat. Jika misalnya memiliki IQ yang cerdas, dan belajar merapaham, terang hati katakanlah. Nah, dalam belajar, itu maksiat. Karena ada malaka. Jika misalnya belajar berapa? Dia pun merawat belajar ya. Nah, itu dihitung kepada orang maksiat. Ya, jadi jemaah sekalian, itulah faktor mengenai ma'rifah secara ilmiah. Nah, kalau kita betul ya, maka minimalnya yang terasa memang kita waktu beribadah tersebut sadar kita beribadah, bukan ngayal. Kemudian kita waktu sembahyang Allah Akbar, apa lagi kira-kira buat beli musik nulis nih, undang-undang ngayal gitu. Perhatian kita beno, kita sedia. Nah, ngelumpur ke itu yang kita pikir adil. Itu kan sembahyang ngayal ya benar. Berarti dia itu tidak sadar sedang beribadah kepada Allah. Kenapa tidak sadar? Karena ma'rifahnya tidak sampai, baik secara ilmiah ataupun secara dunia. Cuman si Ruani kurang sesuai kan yang undang etoknya anak raya Bani Honda Pesara. Memang keluar malam di TI Enzen gitu. Nah, kita sudah paham ma'rifah secara ilmiah, juga harus kita gapai ma'rifah secara dunia. Bagaimana caranya ma'rifah secara dunia? Dzikrullah, tafakur, bermurakabah, bermusyahadah, dan bermukabalah dengan Allah. Nah, yang baru konkret makin tak begitu rupanya pemahaman ma'rifah yang secara ilmiah. Lebih jelas ya. Nah, jadi jemaah sekalian, cukup kita pada oleh kita kaji tentang bab ma'rifah. Nah, kita buatkan kesimpulannya, ma'rifat ini hanya secara ilmu tauhid, ilmu kalam. Nah, ma'rifat berharap dulu kita baru kita pengajaraan ma'rifatullah. Pertama itikata buat ada tegoyahan. Yang kedua sesuai dengan kebenarannya. Yang ketiga arah dalil. Artinya begini jemaah sekalian. Ini misalnya kita apa ada ucap tamim. Nah, waktu ngaji mersah zaman. Nah, sifat Allah 20 pertama wujud artinya ada. Lewatnya Adam. Artinya tiada, maka mustahil tiada. Dalilnya khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma. Jika yang kita hafal, maka kita termasuk orang yang ma'rifatullah. Itu berarti apa yang termasuk mengenai taklid kita ya. Anak itu saya karena mengenai dalil dia ada pendapat saran mengenai dalil qat'i. Artinya ayat cara mengenai dikenal dalilnya dalil tafsir Oh ya, pendapat yang kuat yang paham dalil tafsir tersebut ini bukan kepada seluruh orang. Artinya begini, ama jamaah ini. Kalau kita hafal ya, sifat si wajib pertama, anak lewatnya anak arti di dalil ayat maka ini ngesah ma'rifat. Jadi saya pun gambar orang musuhnya kecil dikemaskannya. Ngelempang yang menit terbagi kepada siopat akai takluk kepada sediam. Amin dengan ini. Hasil rencana perintah anggur betul-betul. Oh ya itu apa kamu yang ini? Oh yang ngesah termasuk orang yang ma'rifatullah secara ilmiah makin mutamas dikir kayak coba tak perhatikan. Oh ya kesimpulannya.
Jadi yang kita kaji lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami hanya menyampaikan yang tertera yang dikarang oleh para ulama ini. Semoga kita termasuk di dalam doa musannif ini dan Allah bukakan hijab, Allah berikan paham. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.